Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal tentang Bank Sejahtera Syariah. Yang pertama yaitu ada pengurusan manajemen perusahaan, yaitu ada Dewan Pengawas di perusahaan. Dewan Pengawas dalam perusahaan itu juga biasa disebut dengan DPS. Tugas dari DPS itu yaitu mengawasi semua kegiatan atau usaha yang ada pada perbankan syariah agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang kedua yaitu ada Dewan Komisaris. Dewan Komisaris adalah dewan yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direktur perusahaan. Sedangkan fungsi dari Dewan Komisaris yaitu melakukan pengawasan terhadap pengurusan perusahaan yang dilakukan oleh Dewan Direksi serta memberikan nasihat yang berkenaan dengan kebijakan yang berkaitan dengan perusahaan. Yang selanjutnya yaitu ada Dewan Direksi. Dewan Direksi adalah pimpinan perusahaan yang dipilih oleh para pemegang saham untuk mewakili, memimpin, dan mengelola perusahaan. Tugas dari Dewan Direksi yaitu merumuskan dan mengusulkan kebijaksanaan umum pada bank syariah. Yang kedua yaitu menyusun dan mengusulkan rencana anggaran perusahaan dan rencana kerja pada tahun buku yang akan disetujui oleh Dewan Komisaris. Yang ketiga yaitu turut mendatangani surat-surat saham yang diberi nomor urut sesuai dengan ketentuan dalam anggaran pada perusahaan. Selain itu juga masih ada banyak tugas dan tanggung jawab dari Dewan Direksi. Yang selanjutnya yaitu ada sekretaris. Sekretaris bertanggung jawab mengkoordinasi seluruh penyelenggaraan roda organisasi pada bidang administrasi dan data kerja organisasi dan bertanggung jawab kepada ketua. Selain sekretaris juga ada bendahara. Tanggung jawab bendahara yaitu mengkoordinasi seluruh aktivitas pengelolaan keuangan dan kekayaan organisasi dan mempertanggungjawabkan kepada ketua. Selain manajemen perusahaan, juga ada struktur organisasi. Dalam struktur organisasi yaitu ada beberapa anggota. Yang pertama yaitu customer service. Customer service adalah jabatan yang bertugas untuk memberikan pelayanan serta keputusan terhadap pelanggan atau nasabah, dan juga memberikan informasi dan mengatasi keluhan tentang produk-produk yang ada pada perbankan syariah. Yang kedua yaitu teller. Tugas dari teller yaitu mengatur dan mengendalikan saldo atau posisi uang kas yang ada pada unit bank syariah. Setelah teller ada account officer. Account officer bertugas memproses calon debitur atau permohonan pembiayaan yang dilakukan kepada calon nasabah supaya menjadi debitur. Yang selanjutnya yaitu ada funding officer. Funding officer bertugas dalam mengumpulkan dana masyarakat sesuai funding yang ada pada perbankan syariah seperti saham, deposito, mudharabah, tabungan mudharabah, titipan wadiah, zakat, infak, dan sedekah. Selanjutnya juga ada bidang marketing. Fungsi dari bidang marketing yaitu sebagai aparat manajemen yang ditugaskan untuk membantu direksi dan menangani tugas-tugas, yaitu khususnya tugas-tugas yang menyangkut dalam bidang marketing dan juga pembiayaan atau kredit.
Selain itu juga ada bidang operasional. Tugas dari bidang operasional yaitu melakukan monitoring, evaluasi, review, dan kondisi terhadap pelaksanaan tugas-tugas pelayanan di bidang operasional, melakukan survei terhadap setiap pelayanan dan pengamanan jasa-jasa perbankan dari setiap unit atau bagian yang berada di bawah tanggung jawabnya. Selanjutnya ada bidang pengawasan pembiayaan. Tugas dari Badan Pengawas Pembiayaan yaitu memantau pembiayaan, antara lain membuat surat-surat peringatan kepada calon debitur, penagihan di samping itu ada mengadministrasi jaminan ataupun mengurus file debitur, yaitu selain dari struktur organisasi juga terdapat produk-produk dari perbankan syariah sejahtera, yaitu yang pertama ada simpanan atau biasanya disebut dengan al-wadiah. Al-wadiah ini dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu giro wadiah, yang kedua yaitu tabungan mudharabah, yang ketiga yaitu deposito mudharabah. Selain itu juga ada produk perbankan syariah yaitu produk pembiayaan bagi hasil. Produk pembiayaan bagi hasil ini sendiri juga dibagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama ada al-musyarakah, yang kedua al-mudharabah, yang ketiga al-mura'ah, sedangkan yang keempat yaitu al-musaqah. Selain itu juga ada bai al-murabbahah, bai as-salam. Selain dari bai as-salam juga ada produk yang menawarkan jasa, yaitu seperti al-ijarah, sewa menyewa, al-wakalah, amanat, al-kafalah, garansi, al-hawalah, dan juga ada ar-rahn. Yang selanjutnya yaitu tanggung jawab sosial. Pada Bank Sejahtera Syariah yaitu ada beberapa tanggung jawab sosial. Yang pertama yaitu tanggung jawab perusahaan, yang kedua tanggung jawab ketenaga kerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja. Yang ketiga yaitu ada tanggung jawab terhadap pelestarian lingkungan. Yang selanjutnya yaitu tanggung jawab terhadap pengembangan bidang sosial dan kemasyarakatan. Yang terakhir yaitu tanggung jawab terhadap pelanggan, pelestarian lingkungan. Yang selanjutnya yaitu tanggung jawab terhadap pengembangan bidang sosial dan kemasyarakatan. Yang terakhir yaitu tanggung jawab terhadap pelanggan. Dalam proyeksi permodalan yaitu terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu dari Bank Sejahtera Syariah itu sendiri yaitu sebanyak 30%. Yang kedua yaitu dari Pinbak yaitu sebesar 10%. Yang terakhir dari masyarakat yaitu 60%. Selain dari proyeksi permodalan juga ada rincian penggunaan modal. Rincian penggunaan modal itu sendiri juga dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu investasi Bank Sejahtera Syariah. Yang kedua modal pernyataan masyarakat. Yang ketiga yaitu modal pernyataan Pinbuk. Selain itu juga ada simulasi potensi pendapatan. Di situ kita dapat menghitung atau mengira-ngira pendapatan dari mana dan berapa pendapatan tersebut dan berapa juga keuntungan dari